Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Gio Denata Rizky, Mahya Dewi Pramesti, Rian Ahmad, Salsabila Zahra, dan saya Sinta Alivia. Di sini kami akan mempromosikan novel karya kami yang berjudul Living in the Blur. Berikut merupakan pembahasan dari promosi novel kami pada hari ini. Yang pertama akan membahas sedikit mengenai novel ini sendiri. Yang kedua membahas cover dan juga desain. Yang ketiga membahas sinopsis. Dilanjutkan dengan pembahasan amanat dan pesan. Dan yang terakhir, mengapa kami rasa novel ini cocok dibaca untuk kalangan remaja. Next. Berikut merupakan pengenalan singkat dari novel yang kami buat untuk memenuhi tugas dari Offering A1 menulis kreatif. Jadi novel kami yang berjudul Living in the Blur ini merupakan novel bergenre fiksi remaja dan juga drama yang bertemakan kehidupan remaja yang sulit untuk ditebak. Novel ini ditulis oleh kelompok kami dengan 150 halaman dan terbagi menjadi 10 chapter. Novel ini menceritakan kehidupan seorang gadis remaja bernama Camelia, mulai dari kehidupannya di sekolah menengah pertama hingga usia SMA dan menjelang dia dewasa awal. Jadi ada 7 tokoh yang menghidupkan suasana di dalam novel ini. Terdapat juga kilas balik kehidupan tokoh utama yang membuat penonton semakin mengenal tokoh dan juga dapat terbawa ke dalam cerita ini. Novel ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu bagian awal yang berisikan orientasi dan juga rising action, dilanjutkan dengan bagian tengah yang berisi konflik dan juga klimaks, dan yang terakhir berisikan falling action dan juga resolusi. Kelengkapan dari unsur-unsur intrinsik dan juga ekstrinsik dalam novel ini dengan latar yang jelas dan juga alur yang menarik, membuat novel ini kami rasa layak dan tidak berlebihan untuk dikatakan sangat worth it untuk dibaca para remaja. Next. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Salsabila. Saya akan membahas cover dan desain. Jadi gambar dari background diperoleh dari Pinterest oleh Zendar dan sedikit dimodifikasi dengan menambahkan tulisan-tulisan. Di cover depan ada seorang gadis yang menggambarkan tokoh utama, lalu di belakangnya terhadap cahaya menandakan ia sedang mencari penerang atau cahaya di kehidupannya. Lalu langit yang cerah dan cantik menggambarkan masa remaja yang pada umumnya indah. Terdapat judul novel dan juga penulis di sini. Kedua adalah bagian belakang dengan warna dan gambar senada yang berisi sinopsis dan juga siapa pengarang novel ini. Kemudian adalah bagian samping buku dengan desain yang tidak berbeda jauh. Dan novel ini juga memiliki desain pembatas buku supaya pembaca lebih mudah dan tidak lupa sampai mana mereka membaca. Jadi cover bagian depan, samping, dan belakang dibuat dengan tidak mengabaikan kaidah kebahasaan dan tata penulisan, namun tetap filosofis, indah, dan sesuai dengan isi novel serta umur pembaca yang umumnya berusia remaja. Kemudian ini adalah wujud bagian depan apabila desain diaplikasikan ke novel yang sesungguhnya. Dan ini adalah wujud tampak depan, samping, dan juga belakang. Lalu selanjutnya mengenai sinopsis akan dijelaskan oleh teman saya, Gyu. Baik, terima kasih. Untuk sinopsis dari novel ini adalah novel ini bercerita tentang lika-liku kehidupan seorang remaja bernama Camelia yang awalnya memiliki hidup yang baik-baik saja. Ia seperti gadis pada umumnya yang hobi bermain musik dan sedikit cerewet seperti gadis pada umumnya. Dikelilingi oleh keluarga yang hangat, saudari kembar yang rupawan, serta teman yang tulus membuat hidup Camelia semakin sempurna. Hingga sebuah hal tak terduga menimpa saudari kembarnya dan membuat Camelia kehilangan kendali atas dirinya. Ia hilang arah. Yang ia temukan hanyalah kegelapan. Apakah yang membuatnya sedemikian hancur? Akankah ia menemukan dirinya kembali? Next. Baik, selanjutnya yaitu bagian amanat atau pesan.
Jadi dalam novel ini ada 2 poin amanat yang bisa kita pelajari. Yang pertama yaitu kita tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Intinya, di amanat yang pertama ini kita harus mengikhlaskan kepergian orang yang kita sayangi meskipun itu terasa berat. Karena bagaimanapun, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan kehidupan juga pasti akan tetap berjalan. Kita tidak dianjurkan untuk terus berlarut-larut dalam kesedihan karena ditinggalkan oleh orang yang kita sayangi. Karena apa? Karena berlarut-larut dalam kesedihan yang terlalu dalam akan mendatangkan keburukan bagi diri kita sendiri, seperti halnya yang terjadi dengan Camelia. Lalu amanat yang kedua yaitu kita harus saling terbuka dengan semua anggota keluarga kita. Jadi sebagai bagian dari keluarga, seharusnya kita terbuka satu sama lain. Kita berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam keluarga, apalagi dengan saudara kembar kita. Tidak seharusnya kedua orang tua menutup rapat dan tidak memperbolehkan anaknya mengetahui masalah apa yang sebenarnya terjadi di dalam keluarga. Karena menutup rapat suatu masalah hanya akan membawa masalah tersebut menjadi semakin besar. Layaknya yang terjadi dengan Camelia, tokoh utama dalam cerita ini. Seandainya orang tua si kembar memperbolehkan Camelia untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi pada saudarinya, mungkin orang tua si kembar tidak akan kehilangan semua anaknya. Jadi kesimpulannya novel ini menjadi pilihan yang sangat bagus untuk dibaca terutama oleh kalangan remaja karena novel ini sangat peduli akan masalah kesehatan mental remaja. Apalagi zaman sekarang, isu kesehatan mental adalah hal yang sangat diperhatikan. Jadi jangan lupa dibaca ya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rian. Terima kasih, Maya. Mengapa novel ini cocok dibaca oleh anak-anak remaja? Yang pertama adalah karena novel tersebut dikemas dengan bahasa yang fleksibel dan mudah dipahami, tidak berbelit-belit, dan memiliki jalan cerita yang menarik dan berbobot, serta pemilihan kata yang tergolong mudah dipahami oleh siapapun, baik dari kalangan dewasa maupun anak-anak. Novel tersebut juga berisikan motivasi-motivasi kehidupan agar kita tetap dan terus berkarya, walaupun seberapa besar tantangan dan hambatan yang akan kita hadapi untuk meraih mimpi kita. Dengan demikian, novel ini bisa dikategorikan worth it dan sangat cocok untuk segala umur, terutama untuk usia-usia anak remaja yang suka atau yang memiliki hobi membaca cerita-cerita novel yang terdapat sebuah plot twist di alurnya. Next. Demikianlah presentasi novel dari kelompok kami atas segala kekurangan dari kelompok kami bisa dimaafkan.